khususnya ke orang-orang muda ini Pak yang belum menikah seperti saya nih. Karena kan butuh bekal kan ke depannya. Saya harus seperti apa gitu kan. Kriteria apa yang atau sikap apa yang harus saya punyai sebagai calon kepala rumah tangga kelak. Yang sikap yang paling penting bagi seorang kepala keluarga ya, apalagi itu harus bertanggung jawab. Jadi ketika kepala keluarga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, anak-anak itu tidak akan menghormati orang tuanya, tidak akan menghormati kepala keluarga. Itu banyak contoh yang sudah kejadian di sekitar kita seperti itu. Jadi ada orang tua bertanya, kenapa anak-anak saya ini tidak menghormati saya, tidak menghargai saya? Setelah saya perhatikan, ternyata dia tidak menjalankan tanggung jawabnya. Kalau saya ngeliat bapak saya kan temperamen tuh kan. Tapi saya sebenarnya nggak mau mengikuti emosi yang meledak-ledak seperti itu gitu kan. Itu pengalaman hidup saya juga begitu. Dulu saya sering temperamen. Saya merasa bahwa sesuatu yang salah harus dihukum, sesuatu yang salah harus marah ketika ada satu kesalahan walaupun kesalahan kecil. Nah, tapi lama-lama saya berpikir, kok saya harus marah-marah gitu. Saya tidak ingin itu terjadi kepada anak saya. Sehingga saya juga nggak pernah ke anak-anak itu mukul. Seperti terutama orang muda ya. Nanti kalau berumah tangga, jangan sekali-kali memukul istri. Karena itu sangat tidak baik. Karena ketika kita pakai kekerasan, itu akan menjadi catatan dalam seumur hidupnya. Halo, kembali lagi di podcast Sutomo. Pada kesempatan saat ini saya senang sekali kedatangan bintang tamu yaitu Pak Simbolon. Halo Pak, gimana kabarnya? Baik. Saya senang itu karena kemarin-kemarin kan anak-anak muda tuh. Topik-topik tentang orang-orang muda. Nah, sekarang kita mau menyinggung sedikit topik mengenai agak-agak topik-topik orang tua gitu. Oke. Terutama untuk bekal kita nanti para orang-orang muda ini di masa yang mendatang. Oke, siap. Tapi kita punya tagline Pak di sini tuh Apa selalu. tuh tagline-nya? Kalau saya bilang podcast Sutomo, bincang-bincang di sini aja. Oke. Kita bareng-bareng ya Pak ya. Iya. Podcast Sutomo, bincang-bincang di sini aja. Nah, pada kesempatan sekarang ini saya mau membahas topik mengenai peran seorang suami. Oh, itu agak-agak berat. Oke, ya lumayan. Nah, Bapak udah berapa lama nih menikah kalau boleh saya tahu? Sudah di atas 20 tahun ya. Sudah di atas 20 tahun ya. Ya. Udah lama banget itu teman-teman. 20 tahun. Cukup lama. Nah, Pak, tanggung jawab apa sih yang menjadi tanggung jawab Bapak sebagai seorang suami dalam memimpin rumah tangga itu? Oke, tanggung jawab sebagai suami. Iya. Sekaligus kepala keluarga. Yes. Ya. Kalau dari sisi tanggung jawab ya, sebenarnya luas ya kalau seorang suami ya, karena tanggung jawab suami itu dari seluruh aspek. Oke. Ya, jadi memastikan seluruh aspek rumah tangga itu berjalan dengan baik. Itu secara umum, tanggung jawab seorang suami yang sekaligus kepala keluarga. Kalau yang paling berat itu Pak, peran atau apa sih yang Bapak lakukan itu sebagai seorang suami itu yang paling berat Bapak rasa? Tanggung jawab apa yang paling berat yang Bapak pikul gitu, yang Bapak rasa sebenarnya? Ya, tanggung jawab yang paling berat itu memastikan ya. Memastikan kelangsungan. Jadi bagaimana cara kita menjaga? Karena kalau tidak menjaga kestabilan kehidupan rumah tangga itu susah. Jadi misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya pendidikan anak ya. Boleh kepala keluarga, boleh orang tuanya penghasilannya menurun ya. Tetapi pendidikan anak ini harus tetap berjalan. Dia nggak boleh terpengaruh oleh suatu keadaan. Jadi kita harus memastikan kebutuhan pendidikannya salah satunya harus tetap berjalan. Oh, berarti tentang uang juga ya sebenarnya Pak? Pasti. Menafkahi ya? Pasti. Lebih ke menafkahi ya? Betul. Tapi kalau secara peran karakteristik itu ada nggak sih Pak? Pasti. Yang berat menjadi contoh Kak. Kalau kita kan pasti kepala keluarga kan harus menjadi contoh kepada istri, kepada anak-anaknya kan. Apalagi kalau misalkan kita pelayanan gitu kan, kalau kita aja sendiri agak-agak loyo gitu kan, gimana kita mau menjadi contoh kepada istri kita atau anak-anak kita gitu kan? Sebagai seorang kepala keluarga harus jadi role model buat anaknya. Jadi sebagai contoh misalnya, ya ini agak ekstrim ya. Oke. Misalnya kita melarang anak kita merokok misalnya, tetapi kita sendiri merokok. Bagaimana caranya kita melarang? Berarti kita harus melakukannya dulu ya, baru kita. Jadi dari perbuatan kita memberi contoh kepada anak-anak kita, otomatis mereka akan mengikuti.
Berarti memang yang paling berat itu kita menjadi role model itu ya tadi ya Iya. Pak ya. Bagaimana orang tua jadi role model bagi anak-anaknya itu yang berat. Berat sekali karena memang apa yang dilakukan orang tuanya, anak kita itu pasti melihat gitu kan. Betul. Dan menjadi contoh itu nanti. Pasti akan Pasti mencontoh. akan berpengaruh juga kan. Ketika orang tuanya baik, dia akan mencontoh yang baik. Ketika orang tuanya memberi contoh yang kurang baik, anak itu akan meniru. Ada nggak sih Pak pengalaman pribadi tentang role model, nggak harus dari bapak ini ya? Iya. Maksudnya kita berbagi cerita aja gitu kan, Iya. supaya khususnya ke orang-orang muda ini Pak yang belum menikah seperti saya nih, Betul. karena kan butuh bekal kan ke depannya. Saya harus seperti apa gitu kan? Kriteria apa yang atau sikap apa yang harus saya punyai sebagai calon kepala rumah tangga kelak gitu. Yang sikap yang paling penting bagi seorang kepala keluarga ya, apalagi itu harus bertanggung jawab. Jadi ketika kepala keluarga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, anak-anak itu tidak akan menghormati orang tuanya, tidak akan menghormati kepala keluarga. Itu banyak contoh yang sudah kejadian di sekitar kita seperti itu. Jadi ada orang tua bertanya, kenapa anak-anak saya ini tidak menghormati saya, tidak menghargai saya? Setelah saya perhatikan, ternyata dia tidak menjalankan tanggung jawabnya. Seperti pendidikan anak dia nggak mau tahu, seperti misalnya tidak menyediakan waktu untuk berbicara dengan anaknya, tidak memberikan contoh yang baik. Kemudian otomatis anak-anaknya tidak menghargai. Berarti secara keseluruhan tanggung jawab itu Pak ya, peran itu ya. Sangat penting gitu. Jadi dari semua aspek. Ya. Ada pengalaman nggak sih Pak? Ya. Tentang itu tanggung jawab itu, contoh aja gitu kan. Ya. Kalau misalkan tadi Bapak sempat singgung kan rokok gitu kan. Ya. Itu ada pengalaman gitu Pak? Itu hanya saya di tetangga saya. Kebetulan kan anak saya kan cewek semua kan. Jadi nggak seperti Karena itu. Jadi jujur Pak ya, Ya. kalau saya ngeliat bapak saya kan temperamen tuh kan. Tapi saya sebenarnya nggak mau mengikuti emosi yang meledak-ledak seperti itu gitu kan. Tapi ya spontan aja tiba-tiba kok bisa gitu. Padahal sebenarnya saya sudah memfilter itu untuk supaya nggak terjadi gitu. ya itu sering terjadi ya karena mungkin orang tua itu kan tekanan hidupnya berat. Yes. Jadi sering temperamen ya, sering marah gitu. Itu pengalaman hidup saya juga begitu. Dulu saya sering temperamen gitu. Jadi saya merasa bahwa sesuatu yang salah harus dihukum, sesuatu yang salah harus marah ketika ada satu kesalahan walaupun kesalahan kecil. Nah, tapi lama-lama saya berpikir gitu loh. Kok saya harus marah-marah gitu? Ya. Mana orang tua saya dulu juga begitu ya. Orang-orang tua zaman dulu kalau kita salah langsung pukul, langsung marah. Tapi saya nggak mau terjadi itu gitu loh. Akhirnya saya melakukan perubahan dalam diri saya. Ketika ada kesalahan kecil, saya mencoba untuk memaklumi. Ada kesalahan-kesalahan yang agak besar sekalipun, ya kita ajak ngobrol anak itu gitu. Kenapa? Kok bisa begini gitu? Ada yang papa bisa bantu nggak gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kita ajak anak itu sebagai teman. Kita bisa bisa berbicara baik-baik sehingga ketika anak itu menghadapi masalah, dia akan berbicara dengan kita apa adanya dan kita bisa membantu. Terbuka ya berarti terbuka. Keterbukaan itu perlu di antara orang tua dengan anak. Itu salah satu aspek dalam tanggung jawab itu tadi Pak ya, nilai-nilai yang ada dalam tanggung jawab sebagai Anggap seorang. anak itu sebagai sahabat kita sehingga dia akan selalu berdiskusi tentang apa yang dialami. Iya sih. Ya walaupun sebenarnya saya itu bapak saya ya baik juga itu kan. Cuman kan memang sifatnya seperti itu gitu kan. Tapi kan dengan saya mengkonsumsi itu mungkin secara nggak langsung otomatis menjadi suatu role model bagi saya pribadi mungkin ya. Iya. Akhirnya emosi. Tapi ya lama-lama sekarang ya justru bapak lebih sabar daripada saya ternyata. Iya, betul. Karena saya masih muda mungkin kan, Iya. masih menggebu-gebu itu kan. Ya, Yang saya takutkan itu adalah ketika nanti saya menaiki jenjang yang menjadi kepala keluarga itu kan Pak, ya dengan emosi saya ini kan masih nggak bisa dikendalikan secara belum stabil ya nggak bisa stabil itu. Jadi memang orang tua saya dulu, orang tua zaman dulu ya, itu memang tegas, keras gitu ya. Sama. Mukul kalau ada yang salah kita dipukul. Nah, saya tidak ingin itu terjadi kepada anak saya sehingga saya juga nggak pernah ke anak-anak itu mukul, ya kan? Seperti terutama orang muda ya. Nanti kalau berumah tangga jangan sekali-kali memukul istri.
Jangan apa ya? sekali-kali Penting tuh, penting. kekerasan ke istri, karena itu sangat tidak baik. Jadi saya punya pengalaman ketika saya menikah, pesan dari calon mertua saya dulu, jangan sampai memukul istri. Kalau marah. Saya kalau marah memang secara verbal marah, tapi saya tidak pernah Fisik pakai nggak pernah. kekerasan fisik. Itu Karena harus itu dijaga. tanggung jawab juga ya sebagai seorang suami Ya. untuk menjaga istrinya kan. Iya, karena ketika kita pakai kekerasan itu akan menjadi catatan dalam seumur hidupnya. Ada ya karena kenangan itu ya diingat terus kan Pak. Selalu. Selalu diingat. Kecuali dia mungkin sudah agak-agak pikun gitu kan, udah umur gitu, itu baru agak-agak lupa. Tapi selama masih pikiran sehat mah masih diingat terus gitu kan. Jadi sebenarnya yang terpenting bagi orang tua, dia bisa meninggalkan value-value ke anak-anaknya, bisa nilai-nilai kehidupan itu. Itu yang paling penting, bukan warisan ya. Oke. Jangan bukan warisan. Jadi Oke. nilai-nilai itu yang ditinggalkan ke anak-anaknya. Karena itulah bekal-bekal yang sebenarnya sebagai orang-orang muda kita itu butuhkan itu. Betul. Lebih ke tanggung jawab tadi ya yang Pak Simbolon bilang itu. Ya dari value-value hidup, bagaimana kita memimpin rumah tangga kita, bagaimana kita menjadi contoh bagi istri dan anak-anak kita terutama kan, supaya kita mewariskan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita kelak. Ya. Betul. Pak, saya mau tanya lagi nih. Silakan. Menurut Bapak seorang suami, peran atau tanggung jawab istri itu seharusnya bagaimana di rumah tangga? Tapi nanti di podcast berikutnya kita akan dipimpin sama Kak Yulisa. Beliau akan menanyakan juga kepada ibu-ibu, kepada seorang istri. Jadi kita bertukar opini gitu Pak. Jadi ada dua sisi opininya kan nanti. Jadi bukan hanya kita menilai sebagai lelaki kita sendiri, tapi nanti kita mendengarkan pendapat dari Kita sebagai suami, harapannya istri itu seperti apa? Ada harapannya juga gitu. Iya. Dan kita juga nanti jadi bahan referensi kita sebagai orang muda kan, terutama saya kan, mencari seperti apa sih ini istri. Menurut Bapak seperti apa? Oke. Kalau menurut saya, istri itu harus bisa memiliki visi yang sama dengan suami. Harus bisa membaca ke arah mana nih yang suami mau. Ya, jadi istri itu harus begitu. Jadi suami kan adalah leadernya kan. Dalam rumah tangga itu suami itu adalah kepala kan. Nah, dia harus tahu apa yang target atau suami ini maunya seperti apa. Dia harus bisa mengikuti gitu ya. Bahkan sang istri itu agak keras kepala itu wajib diikuti Pak ya, kepala keluarga. Suami Ya, suami harus diikuti. Jadi walaupun keras kepalanya kayak gimana pun istri itu. Iya, dia harus tahu, oh suami saya itu maunya seperti ini gitu ya. Iya. Dia harus bisa mengikuti. Kan udah dibicarakan pada saat menikah itu nanti mau bagaimana kan. Iya. Jadi visinya harus sama. Jadi jangan satu ke kanan, jangan satu ke menang kiri. sendiri gitu ya, Pak? Jangan tuh menang sendiri. Semua bisa didiskusikan gitu loh. Siap. Jadi secara akal sehat. Jadi jangan kalau kita bertengkar tidak dengan akal sehat. Dibicarakan baik-baik saja. Maunya bagaimana? Kita harus seperti apa? Jadi sama-sama kita lakukan. Jadi kalau sudah menjadi suatu kesepakatan bersama, pasti akan dijalankan bersama. Tapi kalau kesepakatan salah satu pihak, suami saja itu namanya otoriter, atau istri saja itu otoriter. Jadi ketika sudah sepakat, kita jalankan bersama. Oke. Intinya Jadi, memiliki komitmen bersama gitu loh. Komitmen bersama, Iya. saling terbuka itu tadi Pak ya. Betul. Dan nggak boleh egoisan menangan satu sisi aja, satu orang itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau bisa ya saling mengerti lah ibaratnya kan. Saling mengerti ya. Saling memahami suami dan istri. Jadi menurut Bapak ya yang harus dipunyai seorang istri itu harus bisa memahami juga Iya. suaminya kelak itu kan bagaimana sifatnya. Nah, yang hal penting menurut Bapak yang untuk menjaga sebuah rumah tangga itu apa sih, Pak? Kalau tadi kan keinginan ya, keinginannya Bapak, maksudnya masukan Bapak atau ya menjadi referensi bagi saya juga untuk kedepannya bagaimana memilih calon istri dan menyikapi juga kan, kita saling terbuka tadi. Nah, cara untuk menjaga rumah tangga itu tetap kokoh, pondasinya itu apa Pak? Karena kan yang penting kan pondasi awalnya tadi kan.
selain saling terbuka tadi itu. Ya. Jadi sebenarnya satu yang paling ini ya pasti kepercayaan ya. Kepercayaan. Saling bisa dipercaya. Terus rumah tangga itu sebenarnya esensinya adalah saling menutupi kelemahan. Jadi kalau yang satu lemah di ini, yang satunya punya kelebihan. Jadi Saling melengkapi. jadi klop gitu ya. Jadi Nggak tubrukan gitu ya. Jadi saling melengkapi justru. Tidak mungkin seorang suami pasti dia perfect gitu ya. Iya. Tidak mungkin seorang laki-laki mencari seorang istri yang sempurna, nggak akan ada. Nggak akan ada. Kesempurnaan itu bisa terbentuk ketika mereka bersatu, justru jadilah dia sebuah keluarga yang sempurna, saling menutupi kelemahan. Itu yang terbaik seperti itu. Jadi bukan saling gontok-gontokan, saling ingin menang sendiri gitu ya. Saya lebih pintar, enggak. Jadi ketika kita baru menikah, kita baru mulai belajar. Di situ kita sambil belajar. Berarti saling membangun ya Pak ya. Iya, Satu mungkin sama ketika menikah seorang istri belum mengerti masak, gitu kan? Oke. Mungkin berbelanja pun belum. Ya jadi ketika menikah dulu, ya saya ada pengalaman gitu ya. Istri saya belanja juga nggak bisa dia. Tapi progres yang penting gitu loh. Akhirnya dia belajar, ternyata luar biasa. Sehingga dia bisa melakukan segalanya, masak pun luar biasa pintar. Malah kadang lebih jago sekarang. Kita tidak bisa menuntut suami istri itu untuk pasangan perfect. Kita tuh sudah jadi, sudah perfect, tidak ada gitu. Karena kitanya juga sendiri kan belum tentu perfect belum juga. Tentu. Oh ya benar. Jadi ya itulah bekal yang sangat berharga bagi kami orang-orang muda. Ya. Kalau mencari pasangan tuh jangan cari yang perfect ya, karena nggak pernah ada. Dan yang paling penting itu adalah komitmen tadi ya Pak. Komitmen saling membangun satu sama lain. Karena itu yang paling penting menjadi fondasi yang saya rasa ya gitu. Dan menurut pengalaman Pak Simbolon juga saling percaya itu tadi kan. Jadi dari awal sudah ada komitmen tadi Pak ya. Saling percaya satu sama lain. Ya, ketika ada satu kesalahan bukan berarti itu harus dibesar-besarkan. Yes. Ya. Kita harus memaklumi gitu ya. Dan kita cuma mengatakan ya mungkin next time jangan begitu lagi. Bisa lebih baik lagi. Ya, bukan gitu menjadi suatu masalah yang besar gitu loh. Dan tanggung jawab seorang suami ya menjadi role model nantinya kan. Betul. Jadi kita harus bisa mewariskan nilai-nilai yang baik tadi itu Pak ya. Bertanggung jawab kepada keluarga, terutama ya bertanggung jawab kepada anak, pendidikan anak, kehidupan istri juga, rumah tangga. Pokoknya bertanggung jawab itu yang paling penting menurut Pak Simbolon tadi ya. Iya, jadi bagaimana seorang istri kalau bisa dia kagum sama suaminya. Jadi suaminya ini benar-benar bisa diandalkan gitu loh. Ya bagaimana seorang istri kalau suaminya sendiri ketika ada kesulitan terus ya nggak bisa diandalkan. Jadi suami harus suami yang bisa diandalkan. Supaya menjadi kebanggaan istri juga gitu kan. Iya, betul. Dan ya pastinya ketika dia bangga kan dia mencontoh juga kan. Betul. Nggak segan-segan kayak kalau misalkan suami saya begini ya masa saya mau niru gitu kan. Atau saya mau ngikut ya. Berarti kita harus ya tadi itu Pak ya, menjadi role model tuh penting gitu, menjaga tanggung jawab kita gitu. Supaya kita bisa jadi kebanggaan keluarga kita gitu, istri dan anak kita. Jadi pernikahan itu adalah sebuah proses. Jadi tidak mungkin kita ketika menikah udah langsung jadi itu semua tidak sempurna, ada. Nggak ada ya keluarga sempurna itu. 10 tahun pertama itu proses belajar. Ya, proses belajar, nanti lama-lama saling menyesuaikan diri, jadi semakin matang, semakin baik lagi, semakin tahu pasangannya seperti apa. Karena ketika menikah tidak akan 100% kita tahu siapa dia, seperti apa dia. Tapi ketika menikah nanti baru kita tahu. Nah di situ mari sama-sama kita perbaiki. Mungkin yang satunya temperamen kan, istri harus berusaha membuat suaminya sabar. Atau kebalikannya gitu. Atau kebalikannya, atau istrinya mungkin punya tuntutan yang luar biasa gitu. Mungkin bisa disadarkan bahwa ya kondisi begini, kita seperti ini. Kita jangan menuntut dari apa yang tidak kita miliki. Jadi kita harus realistis kehidupan itu. Dan satu hal yang penting ya, gak usah lihat tetangga. Kita jangan menjadi seperti orang lain. Rumput tetangga lebih hijau. Jadi kita jangan ingin kenapa dia kok begini, ya kenapa nggak menikah saja sama dia gitu kan? Iya. Nah, itu sering kejadian seperti itu. Kok si itu bisa kok begini gitu loh. Cekcok. Ya saya mengatakan bahwa saya bukan dia. Ya kita adalah kita. Ya rumah tangga kita seperti ini. Ya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita nggak usah menjadi orang lain gitu loh. Itu yang paling penting. Karena kan
melihat ke tetangga kan iri ya. Wah, tetangga bisa beli mobil misalnya. Terus, wah enak sih itu bisa beli mobil. Kita kok cuma punya motor gitu kan? Ya kita nggak usah. Nanti ada waktunya. Ada waktunya gitu loh. Jadi Pak, sebelum saya closing nih, Ya. ada pesan terakhir nggak buat orang-orang muda, terutama yang para kaum pria ini yang akan menjadi kepala keluarga? Pesan singkat penting sebelum saya closing. Ya, pesan singkat saya ya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, pahami pasangan masing-masing, ya. Pahami kalau sudah dekat, pahami kemudian memiliki komitmen dan tanggung jawab yang paling penting. Bertanggung jawab. Oke, jadi kita udah dengarkan pendapat dari dan kesaksian dari Pak Simbolon mengenai peran seorang suami dalam rumah tangga kelak ya Pak ya, dan bagaimana kita sebagai orang muda itu harus punya rasa tanggung jawab dan tadi apa Pak, saya lupa. Memiliki Komitmen. Jadi harus komitmen itu jelas gitu kan, dan saling terbuka, saling percaya, itu tadi termasuk dalam komitmen itu Pak ya. Iya. Saling percaya. Kalau kita nggak percaya sama pasangan kita, kalau kita terusin di pernikahan buat apa gitu? Kalau endingnya bakal cekcok sana cekcok sini, tadi kayak Pak Simbolon sempat bilang rumput tetangga lagi kan kita bandingin. Nah, jadi kita sudah punya komitmen ya, kita saling membangun satu sama lain, saling percaya satu sama lain, dan sebagai seorang lelaki ya kita harus, yang paling penting tadi itu ya, menjadi role model nanti kelak bagi anak-anak kita. Jadi kita harus bisa berusaha dari sekarang untuk menunjukkan sikap dan sifat kita, perilaku kita yang baik-baik, supaya kita terbiasa kelak dan anak-anak kita mendapatkan nilai-nilai yang baik nanti ya Pak ya. Betul. Dari perbuatan kita. Nah, sekian podcast Sutomo episode kali ini mengenai rumah tangga, peran seorang suami. Ditunggu juga peran seorang istri, nanti akan dibahas oleh Kakak Yulisa, dan narasumbernya siapa Kak? Bu Pendeta. Nanti kita tungguin aja di channel podcast Sutomo. Oke Pak, kita ngomong tagline Sutomo terakhir ya. Tapi sebentar dulu. Apa itu? Saya tunggu undangannya. Undangan apa itu? Iya, tadi katanya mau Itu sebenarnya ada janjian sama Pak Pendeta nanti. Ada pembahasan khusus sebenarnya kan. Bagaimana menemukan di gereja itu ada pembahasannya. Nanti kalau undangan sih pasti Pak, pasti. Iya. Kita saya tunggu. Didoakan juga untuk yang terbaiknya gitu. Iya. Oke, podcast Sutomo, bincang-bincang di sini aja gitu Pak ya tagline-nya ya. Masih ingat kan Pak? Masih ingat. Podcast Sutomo, bincang-bincang di sini aja.